Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Dede? Panggil Dede. Oi, Dede di sana ada sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasyukurillah walimatillah la khala wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana kabarnya hari ini Dede, Mbak? Baik. Alhamdulillah, sudah makan. Habis sudah pipis ya kan. Oh, udah. Tadi kan udah. Habis itu kayak bobo kita istirahat. Ya, bisa diapa. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini malam ini Ayah akan melanjutkan cerita tentang apa coba siapa yang tahu? Asmaul Husna, karya dari A.A. Gim atau Abdullah Gimnastia untuk hidup yang penuh bermakna. Kemarin kita udah membahas masalah yang pertama, yaitu nama Allah yang pertama yang sangat agung dan tidak ada yang bisa, tidak ada yang menggunakannya, yaitu nama Allah. Yang kedua, Allah akan membahas yang kedua adalah Ya Rahman Ya Rahim. Sebelum itu kita doa dulu ya. Doamu Bobo. Allahumma ahyan wa bismika amut. Doa Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayo posisi Bobo, ayo dikit yuk. Oh, dikit dah. Aku sih Posisi duduk, posisi Bobo. kayak Asia gitu. Ayo Bobo. Ya yuk. Ayo mulai ngomong. Sana duduk. Ya. Bagian kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Ta'ala menjadikan rahmat itu 100 bagian, disimpan di sisinya 99, dan diturunkannya di bumi ini 1 bagian. Yang 1 bagian inilah dibagi kepada seluruh makhluk, yang tercermin antara lain pada seekor binatang yang mengangkat kaki dari anaknya. Terdorong oleh rahmat dan kasih sayang, dia khawatir jangan sampai menyakitinya. Hadis riwayat Muslim. Adik, dapatkah Anda menebak seberapa besar kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang berbakti? Nyaris tak terukur karena saking besarnya. Tetesan air mata bahagia dan lantunan doa sudah pasti akan terangkai indah dari lisannya. Memang hal ini sangat wajar. Jangankan kepada anak yang berbakti, kepada anak yang nakal dan banyak membantah pun kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah padam. Gambaran tentang besarnya cinta seorang ibu kepada anaknya terungkap dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah peperangan, tepatnya setelah terjadinya peperangan, terlihat seorang anak lelaki sedang dilelang sebagai budak. Hari itu adalah hari yang sangat terik karena tengah musim panas telah tiba. Ada seorang wanita melihat anak tersebut dari tengah kerumunan orang banyak. Wanita ini dengan susah payah menerobos ke depan dengan diiringi oleh temannya. Akibatnya dia sampai ke tempat anak itu dan segera mengambil lalu mendekapnya erat-erat. Setelah itu dia membelakangi lembah demi melindungi anak itu dari teriknya sinar matahari dan berkata, "Anakku, anakku." Melihat kejadian ini, orang-orang pun batalkan acara pelelangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang dan berdiri di depan mereka. Orang-orang lalu menceritakan kepada beliau tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Beliau tampak gembira dengan sikap penyayang yang mereka tunjukkan. Maka beliau mengungkapkan sebuah kabar gembira kepada mereka. Apakah kalian kagum akan kasih sayang seorang wanita itu kepada anaknya? Mereka mengiyakan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih berkasih sayang kepada kalian semua daripada kasih sayang itu kepada anaknya. Kaum muslimin pun meninggalkan tempat itu dengan penuh kegembiraan dan rasa sukacita. Agak di atas. Ayo. Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sudah menjadi fitrah bahwa setiap ibu memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada buah hatinya. Seperti halnya yang ditunjukkan oleh sang ibu dari kisah tadi. Demikian pula makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya.
Mereka dari sejak lahir telah dianugerahi rasa kasih sayang. Saudaraku, perasaan ini tentu saja tidak datang sendiri. Dia dipancarkan dari sumber kasih sayang yang amat besar. Kasih sayang ini terpancar dari rahmat Allah Ta'ala. Dialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kasih sayang yang kita miliki berasal dari satu bagian dari 100 bagian yang dimilikinya. Beliau bersabda, Allah Ta'ala menjadikan rahmat itu 100 bagian. Disimpan di sisinya 99 dan diturunkannya di bumi ini satu bagian. Yang satu bagian inilah yang dibagi kepada seluruh makhluk. Yang tercermin antara lain pada seekor binatang yang mengangkat kakinya dari anaknya, terdorong oleh rahmat dan kasih sayang, khawatir jangan sampai menyakitinya. Dilihat dari banyaknya penyebutan dalam Al-Quran, kedua nama ini termasuk yang paling sering disebut. Ar-Rahman disebut sebanyak 57 kali, sedangkan Ar-Rahim disebut sebanyak 95 kali. Oleh karena itu, ada ulama yang menyatakan bahwa banyaknya penyebutan menunjukkan bahwa kedua nama sekaligus sifat inilah yang paling dominan dibanding sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Bahkan semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala merujuk pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam bahasa Arab, kedua kata ini berbentuk kata sifat tertinggi. Ar-Rahman digunakan khusus untuk Allah. Para penerjemah memberikan berarti arti diantaranya gracious, pemurah, compassionate, pengasih, merciful, penyayang, beneficent, pemurah, merciful, penyayang, serta the merciful, the compassionate, yang maha penyayang lagi maha pengasih. Kedua kata ini berasal dari kata yang sama, yaitu rahimah, yang secara umum berarti rahmat atau belas kasih. Dari akar kata yang sama muncul kata rahim atau kandungan. Menurut Ibnu Faris, seorang ahli bahasa, semua kata yang terdiri dari huruf ra, ha, dan mim mengandung makna kelemah lembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Kata Ar-Rahman setimbang dengan fa'lan, yang menunjukkan kepadanya kesempurnaan atau kesementaraan. Adapun rahim bersetimbang dengan fi'il yang menunjukkan kepada kesinambungan dan kemantapan. Itulah salah satu penyebab mengapa tidak ada bentuk jamak plural dari kata Rahman, karena kesempurnaannya. Tidak ada pula yang wajar disebut Rahman kecuali Allah Ta'ala. Hal ini dapat dipahami karena selain nama Allah Ar-Rahman termasuk nama yang khusus untuknya, dia tidak boleh disandang oleh yang lain. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Al-Quran. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, surat Al-Isra 17 ayat 110. Maka tidaklah seorang makhluk menyandang salah satu di antara keduanya kecuali dia akan binasa. Iman kepada Allah, Prof. Dr. Ali M. Salabi, halaman 114. Berbeda dengan kata rahim, dia memiliki bentuk jamak yaitu ruhma. Hal ini dapat menjadi sifat Rasulullah SAW yang menaruh belas kasih yang dalam terhadap semua umatnya, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Quran At-Taubah 9:112. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Atas belah kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kata Rahman dapat dipahami sebagai sifat zat, karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan sifat zat Allah Ta'ala. Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa Ar-Rahman adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, akan tetapi sifatnya sementara dan dicurahkan kepada semua makhluk. Dia Ar-Rahman adalah dia mencurahkan rahmat dan yang sempurna dan menyeluruh, akan tetapi dia langgeng atau hanya bersifat baik
bersifat sementara. Rahmat yang menyeluruh tersebut menyentuh semua manusia, baik mukmin ataupun kafir, dan semua makhluk yang ada di alam semesta. Namun karena sifatnya yang tidak langgeng, dia hanya berupa rahmat di dunia saja. Adapun kata rahim, dia menunjuk sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan pada kesinambungan dan kemantapan nikmatnya. Dan tentu saja kemantapan dan kesinambungan hanya dapat wujud di akhirat kelak. Pada sisi lain, rahmat ukhrawi hanya diraih oleh orang taat dan bertakwa. Walaupun berbeda kecenderungan, kedua sifat ini menunjukkan betapa Allah Ta'ala memiliki rahmat yang teramat luas. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mendapatkannya, mukmin ataupun kafir, ahli taat ataupun pendosa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membeda-bedakannya. Meneladani Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidaklah kasih sayang melekat pada diri seseorang kecuali akan memperindah orang tersebut. Sebaliknya, tidaklah kasih sayang terlepas dari diri seseorang kecuali akan memperburuk dan menghinakan orang itu. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila kita merindukan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan Allah Ta'ala untuk kemudian meneladaninya dengan menjadikan diri kita penebar kasih sayang kepada sesama. Kasih sayang dapat diibaratkan pancaran sinar matahari di pagi hari. Dari dulu sampai sekarang dia terus-menerus memancarkan sinarnya. Dan dia tidak mengharapkan sedikit pun sang cahaya yang telah terpancar kembali pada dirinya. Seharusnya seperti itulah sumber kasih sayang di kalbu kita. Dia benar-benar melimpah terus, tidak pernah ada habisnya. Untuk memunculkan kepekaan dalam menyayangi orang lain, kita bisa mengawalinya dengan menyayangi diri sendiri. Hadapkanlah tubuh ini ke cermin, seraya bertanya, apakah wajah indah ini akan bercahaya di akhirat nanti? Atau justru sebaliknya? Wajah ini akan gosong terbakar oleh nyala api neraka. Tataplah hitamnya mata kita. Apakah mata ini mata yang bisa menatap Allah Subhanahu wa ta'ala, menatap Rasulullah Sallallahu wa ta'ala, menatap para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala di surga kelak, atau malah akan terburai karena kemaksiatan yang pernah dilakukannya? Bibir kita, apakah dia akan bisa tersenyum gembira di surga sana, atau malah bibir yang lidahnya akan menjulur tercabik-cabik? Perhatikan pula tubuh tegap ini. Apakah dia akan berpendar penuh cahaya di surga sana sehingga layak berdampingan dengan pemilik tubuh mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau tubuh ini malah akan membara menjadi bahan bakar bersama hangusnya batu-batu dalam kerak jahanam? Bersihnya luka kita, renungkanlah apakah dia akan menjadi indah bercahaya, ataukah akan hitam legam karena gosong dijilat lidah api jahanam. Mudah-mudahan dengan bercermin sambil menafakuri diri, kita akan lebih mempunyai kekuatan untuk menjaga diri kita. Setelah itu, jauhkan diri kita dari meremehkan makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan makhluknya dengan sia-sia. Semua yang dia ciptakan penuh dengan ilmu dan pelajaran. Semua yang bergerak, yang terlihat, yang terdengar, dan apa saja karunia Allah Azza wa Jalla adalah sarana bertafakur kalau hati ini bisa merabanya dengan penuh dengan kasih sayang. Ada sebuah kisah pada hari akhir, datang seorang hamba ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa aneka pahala ibadah. Akan tapi Allah mencapnya sebagai ahli neraka. Mengapa? Ternyata masalahnya sederhana. Suatu ketika si ahli ibadah ini pernah mengurung seekor kucing sehingga si kucing itu tidak bisa mencari makan dan tidak pula diberi makan sampai dia mati kelaparan. Maka walau dia seorang ahli ibadah,
laknat Allah subhanahu wa ta'ala tak menimpanya karena tidak menyayangi makhluk hidup. Namun ada kisah sebaliknya, sebagaimana tersebut dalam Sahih Al-Bukhari Muslim. Suatu waktu seorang wanita berlumur dosa sedang beristirahat di pinggir desa, di sebuah oase, di sebuah lembah padang pasir. Tiba-tiba datanglah seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya karena rasa haus yang luar biasa. Melihat kejadian ini, tergeraklah hati si wanita itu untuk menolongnya. Dibukalah selopnya untuk dipakai menciduk air. Setelah yang didapat, diberikanlah pada anjing yang kehausan tersebut. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala terampunilah dosa wanita ini. Demikianlah jika hati kita mampu meraba demi derita makhluk lain, insya Allah keinginan untuk berbuat baik akan muncul dengan sendirinya. Hidupnya hati hanya dapat dibuktikan dengan melakukan sesuatu untuk orang lain dengan ikhlas. Nah, ketika kita sudah menjadi penyebar kasih sayang, Allah Ta'ala akan mengirimkan kepada kita tangan-tangan lembut yang akan menjahit luka-luka kehidupan kita dengan jarum-jarum halus kasih sayang. Ketika kita sudah menjadi penyebar kebaikan, Allah Ta'ala akan menggerakkan tangan-tangan mulia yang akan menyiramkan pada taman kehidupan kita hujan kebaikan. Ketika kita sudah berusaha membagikan orang-orang sekitar kita, Allah Ta'ala akan membukakan mata kita untuk melihat keindahan yang mempesona pada apapun yang ada di sekitar kita. Apalagi balasan perbuatan baik selain perbuatan baik lagi. Demikian pesan Ar-Rahman dalam Al-Quran. Mutiara kasih, gambaran ideal tentang bagaimana seorang hamba meneladani asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim terungkap dalam kisah berikut ini. Malam telah semakin larut. Seorang anak laki-laki yang masih sangat belia tampak khusyuk menekuni pelajaran. Adapun sang ibu telah tertidur di sisinya. Tiba-tiba si ibu mengangkat kepalanya dan berkata dengan tetap memejamkan mata, "Ambilkan segelas air anakku, ibu haus." Anak itu segera beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil air dari kendi. Namun ia mendapati kalau kendi tempat menyimpan air tengah kosong. Maka dia keluar dari rumah untuk meminta air pada tetangga. Akan tetapi karena malam telah larut, seisi kampung telah terlelap dalam tidur. Anak ini pun tidak mau mengganggu tetangganya pada jam-jam seperti itu, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan. Tiba-tiba terlintas dalam ingatannya bahwa ada sebuah mata air di persimpangan jalan kampung. Anak ini segera kembali ke rumah dan mengangkat kendi air ini di pundaknya, lalu bergegas menuju ke tempat mata air dan mengisi penuh kendinya. Setelah itu dia bergegas kembali ke rumah secepat kaki mampu membawanya. Namun sayang, pada saat itu sang ibu terlelap kembali dalam tidurnya. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak kecil seumuran dia? Anak ini tak mau membangunkan sang ibu karena ibu akan mengganggu istirahatnya. Maka dia pun duduk tenang sambil bergerak di sudut tempat tidur dengan kedua tangan memegang segelas air. Malam semakin larut, akan tapi sang ibu belum juga terjaga. Sampai akhirnya fajar pun mulai menyingsing dari ufuk timur, di mana kebun-kebun mulai menampakkan diri dengan iringan bunyi burung-burung yang bersahutan. Sang ibu perlahan membuka kedua matanya. Alangkah kagetnya dia melihat anak semata wayangnya masih setia duduk di sudut tempat tidur dengan segelas air di tangan. Dia langsung teringat akan apa yang dikatakannya kepada sang anak tadi malam. Ibu ini merasa sangat terharu. Dia pun menarik sang anak ke dalam dekapannya. Dengan mata berlinang, dia menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, ridhoilah anakku sebagaimana aku meridhoinya." Doa ibu ini pun yang diucapkan dengan tulus ikhlas akhirnya terkabul. Selama beberapa tahun kemudian si anak tumbuh menjadi seorang ulama sekaligus waliullah yang termasyhur. Dialah Bayazid Al-Bustami, Tazkiratul Aulia, dalam kisah-kisah teladan dari negeri-negeri Islam. M. Ibrahim Khan, halaman 43-44.
Tips meneladani Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mohonlah selalu limpahan rahmat dan kasih sayangnya dalam setiap doa dan munajat yang kita lakukan. 1. Yang kedua, renungkanlah betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan kehadirannya di dalam alam semesta. Yang ketiga, pergaulilah manusia, hewan, tumbuhan, dan semua yang ada dalam mata kasih sayang, bukan mata kebencingan, kesombongan, terlebih kezaliman. Yang keempat, berjuanglah agar watak kasih sayang welas asih menjadi karakter dan watak diri. Yang kelima, maka bermohonlah selalu agar Dia berkenan menjadikan kita sebagai manusia yang penuh rahmat layaknya Rasulullah SAW. Mutiara doa, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku berlindung dari keperkasaan Allah dan kekuasaannya, dari kejahatan apa yang kuperoleh dan kutakutin. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai. Percikan hikmah, ketahuilah berputus asa dari rahmat Allah tidak akan terjadi kecuali jika seseorang, 1. Meyakini bahwa Allah tidak mampu dalam kesempurnaannya. Yang kedua, meyakini bahwa ilmu Allah tidak meliputi seluruh makhluknya. Dan ketiga, meyakini bahwa Allah itu bakhil dan tidak mudah memberi kepada hambanya. Apabila seseorang telah meyakini satu hal saja dari keyakinan itu, sesungguhnya dia telah jatuh pada kekufuran. Itulah mengapa Al-Quran menyebutkan, dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Surat Yusuf 12 ayat 87. Waliuddin Azhar Ar-Razi Mafati Al-Ghaib. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majid. Subhanakallah humma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.